Halo teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke latihan tata nama senyawa. Untuk latihan tata nama senyawa ini lebih ke senyawa yang gugus fungsinya campuran ya teman-teman. Kalau untuk di bab sebelumnya, bab 2 itu kan gugus fungsinya cuma satu. Jadi untuk bab 2 kemarin, gugus fungsinya hanya satu. Misal tata nama untuk alkohol itu kan alkanol gitu-gitu. Nah, untuk latihannya kita akan menggunakan gabungan gugus-gugus fungsi. Jadi, misal satu senyawa mempunyai 2 atau lebih gugus fungsi, terus kita cari tata namanya, gitu ya. Di sini ada daftar prioritas. Daftar prioritas itu maksudnya apa ya? Nah, daftar prioritas ini itu sebagai acuan kita gitu loh. Kan kalau misalnya senyawa itu punya 2 atau lebih gugus fungsi kan berarti kita harus nentuin nih rantai utamanya yang mana, terus yang jadi cabang yang mana. Nah, kita patokannya sama daftar prioritas ini. Di sini bisa dilihat untuk prioritas paling tinggi di sini gugus asam karboksilat. Untuk yang paling rendah di sini ada gugus eter ya. Nah, berarti kalau misal ada senyawa yang gugusnya ada 2 yaitu asam karboksilat dan eter, berarti kita milih yang prioritasnya lebih tinggi menjadi rantai utama, sedangkan yang prioritasnya lebih rendah jadi cabang. Berarti tadi asam karboksilatnya jadi rantai utama, sedangkan eternya jadi cabang ya. Kalau cabang, tata namanya cabang seperti ini. Nanti kita langsung ke contoh aja ya. Nah, kita ke contoh. Untuk contoh yang pertama di sebelah sini ya, aku gedein dulu. Nah, contoh pertama yang ini ya, ada struktur seperti ini. Nah, karena di sini ada 2 gugus, kelihatan ya, gugus sebelah sini dan gugus di bawah ini. Berarti kalau ini gugus apa? Ya, ini gugus asam karboksilat ya. Sedangkan yang ini OH kan gugus alkohol, OH. Berarti ada 2 gugus nih. Terus mana yang kita pilih jadi rantai utama? Kita lihat dulu di daftar prioritasnya. Di daftar prioritas tadi kan ada asam karboksilat dengan alkohol ya. Ini asam karboksilat. Terus ini alkohol ya. Nah, berarti asam karboksilat kan lebih tinggi prioritasnya dari alkohol. Jadi kita pilih asam karboksilat menjadi rantai utama, sedangkan alkoholnya menjadi cabang ya. Kalau cabang, tata nama alkohol di sini cabangnya namanya hidroksi. Itu ya. Berarti dari soal ini yang rantai induk atau rantai utama kan tadi asam karboksilat, kita pilih rantai yang terpanjang, berarti dari C sini sampai C belakang sini ya, karena nggak ada cabang metil atau cabang etil lainnya. Berarti kita beri penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus asam karboksilatnya. Berarti nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bisa dilihat gugus cabang OH ya. Cabang OH-nya di nomor 4. Berarti cabangnya namanya 4 hidroksi. Tadi kan di sini tata nama untuk jika sebagai cabangnya, kalau alkohol hidroksi ya ini. Berarti kita tulis di sini 4 hidroksi, terus karena ini asam karboksilat jangan lupa diberi kata asam di depannya. Asam dulu baru cabangnya kan 4 hidroksi. Terus belakangnya alkanoat, karena di sini ada 5C, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentanoat ya, berarti namanya asam 4 hidroksi pentanoat.
Kita ke contoh yang lain ya, di bawahnya sini. Nanti mungkin aku kirimin rangkumannya soal ini ya, latihan soalnya. Kita ke contoh berikutnya. Di sini ada struktur seperti ini. Nah, ada gugus ini, gugus apa namanya? Nah, gugus aldehid ya. COH kan aldehid, terus gugus OH. OH seperti soal sebelumnya berarti gugus alkohol. Berarti ada 2 gugus fungsi nih. Terus kita cari dulu mana yang jadi rantai utama, mana yang jadi cabang. Kita kembali ke daftar prioritas. Karena ini aldehid ya, di sini aldehid, sedangkan di sini alkohol. Berarti aldehid prioritasnya lebih tinggi daripada alkohol. Kita pilih aldehid menjadi rantai utama, sedangkan alkohol jadi cabang. Cabangnya namanya hidroksi ya. Berarti di sini kita langsung beri penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus aldehid. Berarti satunya di sebelah sini sampai ujungnya di sini. Pilih rantai yang paling panjang ya. Berarti kita bisa lihat di sini cabang OH-nya di nomor 3. Berarti nama cabangnya 3 hidroksi ya. Tadi kan tata nama jika sebagai cabangnya kan kalau alkohol itu tata namanya hidroksi ya. Berarti 3 hidroksi. Terus tata nama aldehid. Tata nama aldehid kan alkanal, belakangnya al. Berarti di sini karena ada 5C pentanal ya. Jadinya digabung namanya. Cabang dulu baru alkanalnya. Berarti cabangnya tadi 3 hidroksi kan. Dan alkanalnya pentanal, 3 hidroksi pentanal. Untuk selanjutnya kita ke contoh soal yang sedikit bervariasi. Aku besarin ya. Nah, ada struktur seperti ini. Di sini ada 2 gugus fungsi ya. Ada COOH berarti asam karboksilat. Di sini ada RCOR berarti keton ya. Di sini ada 2 gugus fungsi berarti ada asam karboksilat dan ada keton. Seperti biasa kita lihat di daftar prioritas ya, antara asam karboksilat dengan keton. Nah, di sini ada asam karboksilat, di sini ada keton. Berarti asam karboksilat mempunyai prioritas yang lebih tinggi dari keton ya. Sehingga kita pilih asam karboksilat menjadi rantai utama, sedangkan si keton menjadi cabang. Nah, biasanya kan kalau aku gambarkan atau di soal-soal biasanya kalau asam karboksilat gambarnya seperti ini ya. Di sebelah kanan biasanya bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan di sini dia kebalikannya di sebelah kiri. Berarti jangan bingung ya. Sama aja antara kanan dan kiri, tetap sama-sama gugus asam karboksilat ya. Ini juga di gugus ketonnya kan biasanya di atas. Seperti ini ya misal. Nah, biasanya kalau gambar gugus keton kan kayak gini. Nah, ini dibalik jadi bawah tuh nggak apa-apa, sama aja. Sama-sama gugus keton. Nah, variasinya di situ aja ya. Jadi jangan bingung kalau dibolak-balik gitu, tetap sama. Kalau misalnya gugus seperti ini. Berarti seperti tadi kita pilih gugus asam karboksilat jadi rantai utama. Sedangkan si keton menjadi cabang ya. Kita pilih rantai terpanjang, berarti dari yang dekat dengan gugus asam karboksilat dulu kita nomorinya 1 sampai di sini 5 ya. Untuk cabangnya tadi berarti berada di posisi di nomor 3 ya. Cabangnya berarti 3 okso. Untuk keton cabangnya kan okso ya. Berarti 3 okso tadi.
cabangnya 3 okso, terus asam karboksilat jangan lupa depannya diberi kata asam, baru belakangnya alkanoatnya. Karena di sini ada 5, berarti pentanoat ya. Untuk tata namanya berarti asam dulu ditulis, baru cabangnya, baru alkanoat. Asam 3 okso tuh pentanoat. Ada C-nya 5, pentanoat. Itu ya. Selanjutnya kita sambung di contoh berikutnya. Ada contoh seperti ini ya. Di sini ada ikatan dengan O yang sampingnya C, sampingnya juga C, berarti ROR kan, berarti dia gugus ether ya. ROR itu gugus ether, dan ada ikatan juga dengan COH. Berarti OH di sini sebagai gugus fungsi alkohol ya. Sehingga di sini ada 2 gugus fungsi, yang satu gugus ether, yang satunya lagi gugus alkohol. Seperti biasa kita lihat di daftar prioritas, antara alkohol dengan ether lebih tinggi mana prioritasnya. Berarti di sini ada alkohol, sedangkan di sini ada ether. Berarti masih tinggi alkohol ya prioritasnya. Sehingga kita pilih alkohol menjadi rantai utama, sedangkan si ethernya ini menjadi cabang. Kalau cabang dia pakai tata nama alkoksi. Kalau alkoksi berarti bisa metoksi, bisa etoksi, bisa propoksi gitu ya. Menyesuaikan. Nah, aku gambarin dulu biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Tadi contohnya. Seperti tadi di sini ada gugus ether dan juga ada gugus OH, dan kita pilih si OH menjadi rantai utama. Berarti kita cari rantai yang terpanjang dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih. Bisa lurus gini, atau bisa dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, atau dari atas juga. Atas kan gugus OH-nya. Berarti pilihannya dari sini bisa, ke sini mendatar juga bisa. Kita pilih rantai yang terpanjang. Berarti kita pilih yang ini ya, ada 4 C-nya ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa kok nggak milih yang lurus ini? Karena C-nya kan lebih dikit kalau lurus. Lagian juga yang rantai utama kan OH, bukan si ethernya. Kalau lurus nanti rantai utamanya malah si ethernya. Berarti kita beri penomoran ya. Beri penomoran yang dimulai dari yang dekat dengan gugus OH. Langsung kita beri penomoran dari bawah sini ke samping kiri ya. Sini 1, 2, 3, sini 4. Berarti di sini sebelah sini ada cabang ether, karena ini C-nya 1, berarti cabang ethernya namanya metoksi. Dan posisi OH-nya di nomor 2. Terus cabangnya juga sama di nomor 2. Berarti cabangnya namanya 2 metoksi ya. Berarti kita buat penamaan, yaitu 2 metoksi 2 butanol ya. Gitu ya. Sama seperti di soal 2 metoksi 2 butanol ya jadinya. Lalu selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Di sini juga lebih bervariasi lagi. Di sini ada 2 gugus, kita udah tahu ya gugus ini, gugus keton ya.
RCOR. Berarti gugus keton, sebelah sini gugus alkohol. Nah, di sini langsung ada cabangnya. Karena ini kan sampai 6 kita nomornya, yang paling panjang kan yang mendatar. Berarti CH3 dua-duanya ini menjadi cabang ya. Aku salin dulu biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Sorry, ini salah tulis. Ada struktur seperti ini, berarti yang paling panjang kan yang mendatar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penomoran, karena di sini kan gugus keton ya. Gugus keton. Di sini ada gugus alkohol. Gugus alkohol. Nah, seperti ini. Berarti kita lihat di prioritas. Ada tadi keton dengan alkohol, masih tinggi si ketonnya. Berarti kita pilih keton sebagai rantai utama, sedangkan si alkohol menjadi cabang. Berarti kalau rantai utama pilih yang paling panjang, berarti yang mendatar sini ya. Kita pilih gini biar lebih jelas. Jadi seperti ini. Berarti kita beri penomoran dulu, aku salin dulu karena tadi coret-coretan kan. Berarti kita pilih rantai utamanya ini ya, yang mendatar. Kita nomorin dari sini karena ini keton. Berarti yang ikut penomorannya dari yang C sebelah sini. Karena tata nama keton kan alkanon. Sini 1, 2, pilih yang dekat dengan gugus ketonnya. Mulai penomorannya ya. Sini 5 dan sini 6. Berarti gugus ketonnya di nomor 2. Cabang metil yang pertama di nomor 3, cabang metil yang kedua di nomor 4, sedangkan cabang OH di nomor 4 juga. Berarti kita langsung tulis tata namanya, cabangnya dulu sesuai dengan abjad ya. Kalau ini kan hidroksi. Cabangnya hidroksi. Boleh dilihat di sini cabangnya kan hidroksi tadi, alkohol. Berarti di sini metil, di sini juga metil. H sama M kan duluan M, berarti kita dahulukan cabang yang hidroksi. Berarti 4 hidroksi 3,4 kan cabangnya sama, 3,4 di metil, jangan lupa dikasih kata di, soalnya cabangnya sama. Di metil, terus di sini posisi gugus ketonnya di nomor 2, kita tulis 2. Terus ada 6C, berarti heksanon ya. Heksanon. Nah, seperti ini ya, berarti 4 hidroksi 3,4 dimetil heksanon. Sama ya dengan di soalnya. 4 hidroksi 3,4 dimetil 2 heksanon. Gitu ya. Untuk selanjutnya teman-teman, di sini aku ada beberapa contoh soal, ada 5 contoh soal untuk latihan ya. Kalau mau jawab sendiri boleh di screenshot dulu atau setelah ini ada pembahasannya juga kok. Aku kasih waktu untuk nge-screenshot ya.
Oke, udah ya. Selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Kita bahas nomor 1 dulu. Aku salin soalnya ya. Bahasnya sini aja. Tuh soal nomor 1 yang ini ya. Nah, soalnya seperti ini ya. Berarti jadinya seperti ini ya. Udah aku salin. Di sini ada ikatan dengan O dan juga ada ikatan dengan gugus OH. Berarti kita sudah tahu di sini kalau ROR itu berarti ether ya. Sedangkan untuk OH ini berarti alkohol. Nah, selanjutnya kita lihat di daftar prioritas. Yang prioritasnya lebih tinggi seperti biasa menjadi rantai utama, sedangkan yang lebih rendah menjadi cabang. Karena tadi ada ether dan juga ada alkohol, berarti lebih tinggi alkohol. Kita pilih alkohol menjadi rantai utamanya ya. Selanjutnya berarti ether menjadi cabang. Terus seperti biasa kita cari rantai yang paling panjang. Berarti kalau misal cuma dari sini kan cuma 3C. Kalau dari sini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita pilih yang ada 4C. Berarti kita beri penomoran ya. Di sini nomor 1, di sini nomor 2, nomor 3 dan 4. Berarti bisa dilihat untuk cabang ethernya di nomor 1, gugus OH-nya juga di nomor 1. Kita tulis cabangnya dulu, berarti karena ini ada 1C, berarti metoksi ya cabangnya. 1 metoksi. Gini, 1 metoksi. Terus gugus alkoholnya juga ada di nomor 1. Berarti nggak usah ditulis nomornya, langsung aja. Karena di sini ada 4, berarti langsung butanol ya. Kita tulis berarti hasilnya 1 metoksi butanol. Gitu ya. Satu tadi berarti 1 metoksi butanol. Ini ya. Selanjutnya kita ke soal yang di bawahnya ini, yang nomor 2 ini ya. Aku salin dulu soalnya biar lebih jelas. Seperti ini ya soalnya. Di sini ada ikatan rangkap, di sini ada gugus. Berarti ini masuknya alkena ya, masuknya. Di sini masuknya asam karboksilat. Nah, gini ya. Berarti antara asam karboksilat dengan alkena, kita lihat di daftar prioritasnya. Ini asam karboksilat, di sini alkena. Berarti masih tinggi asam karboksilat ya. Berarti kita bentuk asam karboksilatnya menjadi rantai utama, sedangkan alkenanya menjadi
cabang. Terus kita pilih rantai yang terpanjang untuk rantai utamanya. Berarti pilihannya ke bawah ya, karena ini kan jadi cabang. Pilihannya berarti ke bawah, dari sini ke bawah gini. Aku salin lagi ya biar lebih jelas. Seperti ini kan, berarti yang tadi kan ini sebagai cabang, sedangkan yang kita pilih rantai utamanya dari sini sampai ke bawah gini ya. Kalau kita salin lagi, bentuknya akan seperti ini. Seperti ini ya, sebagai cabangnya si alkena. Berarti kita nomorin dari sini ya, 1, 2, 3. Karena di sini C-nya ada 3, berarti ada 4, 5, 6. Totalnya ada 6 C. Untuk cabangnya, karena cabangnya ini kan C-nya 1, berarti dengan ikatan rangkapnya juga 1, berarti dia masuknya metena ya, meten. Ini ya, dia masuknya meten. Untuk tata nama cabang alkena, belakangnya N, berarti meten gitu ya. Meten di posisi nomor 3. Dan untuk asam karboksilatnya ada 6, jadi jangan lupa diberi kata asam di depan dulu. Asam baru cabangnya, asam 3 meten. Karena ada 6 berarti heksanoat gitu ya. Heksanoat. Gini ya. Berarti untuk soal nomor 2 tadi namanya 3 dulu. Asam 3 meten heksanoat. Gitu ya. Ini untuk yang nomor 2. Untuk selanjutnya kita ke soal yang ketiga ya. Aku salin dulu soalnya. Ya, seperti ini soalnya. Berarti di sini bisa langsung dilihat ya, ada 2 gugus, 1, 2. Ini berarti gugus asam karboksilat. Gugus asam karboksilat, dan yang ini berarti gugus keton ya. Lalu kita cari di daftar prioritas asam karboksilat kan sudah sering paling tinggi ya, berarti ketonnya di posisi yang lebih rendah. Ini ya, di sini keton, di sini asam karboksilatnya. Berarti kita pilih asam karboksilat menjadi rantai utama, sedangkan keton menjadi cabang. Selanjutnya kita beri penomoran dari yang dekat dengan asam karboksilatnya dulu, mulai nomornya ya. Ini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Itu ya. Berarti gugus ketonnya ini, cabang ketonnya di nomor 4 ya. Kita langsung tulis aja kalau keton menjadi cabang kan okso ya, di sini okso. Di sini berarti
Jangan lupa asam karboksilat berarti asam dulu. Asam 4 okso. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, berarti pentanoat gitu ya. Asam 4 okso pentanoat. Berarti jawabannya yang tadi, kita salin asam 4 okso pentanoat. Ini ya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Aku salin dulu ya seperti biasa. Seperti ini ya. Berarti kita bisa lihat di sini ada aldehid, gugus aldehid. Dan di sini ada gugus sikloalkana. Karena ini ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti sikloheksana. Dengan ini aldehid ya. Berarti kita lihat di prioritas, di sini sikloalkana ini hampir sama dengan alkana. Kita setarain aja sama alkana ya. Berarti antara alkana dengan aldehid ya tadi, dengan aldehid prioritasnya tinggi aldehid. Berarti kita pilih aldehid sebagai rantai utama, sedangkan sikloalkananya menjadi cabang ya. Nah, misal kalau nanti kalian ketemu soal ada sikloalkana, ada alkana, berarti kalian lihat dulu yang punya C lebih banyak yang mana. Nanti kita bahas ya. Kita selesaiin soalnya ini dulu. Berarti kita pilih aldehid sebagai rantai utama, sedangkan sikloheksananya menjadi cabang. Pilih rantai yang terpanjang berarti dari sini ya, ke samping sini ya. Ini 1, ini 2, di sini nomor 3, nomor 4. Berarti cabang sikloheksananya di nomor 3 ya. Kita langsung kasih nama, kalau tata nama aldehid kan belakangnya alkanal gitu. Karena ini C-nya ada 4, berarti butanal ya. Kita pilih cabangnya di depan dulu, 3 sikloheksil. Nah, kalau sikloalkana jadi cabang berarti sikloalkil ya. Kalau ini berarti sikloheksil. Karena C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, butanal. Itu ya. 3 sikloheksil butanal. Kita salin di sini berarti 3 sikloheksil butanal. Ini ya. Terus tadi yang aku mau bahas itu antara alkana dengan sikloalkana. Aku mau kasih contoh. Sini ya. Misal ada pilihan nih. Di sini ada sikloheksana sama seperti tadi, terikat. Nah, di sini. Ini 2 ya, Jen. L-nya 2, di sini hanya 3. Berarti kita lihat dulu C-nya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang di alkil apa lebih banyak di
sikloheksananya. Karena sikloheksana C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan alkananya ini ada 2, 1, 2, cuma 2. Berarti kita pilih sikloheksananya menjadi rantai utama. Sedangkan yang di sini menjadi cabang. Gitu ya. Berarti kita nomorin aja di sini misal 1 ya. Berarti 1 etil, benar kan? C2H5 sikloheksana. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau misal lebih banyak alkananya daripada sikliknya, si sikloalkananya? Berarti kita pilih alkananya jadi rantai utama, sedangkan si sikloalkananya jadi cabang. Aku contohin ya. Kita panjangin aja kayak gini. Gini misalnya. Hanya ada 1, hanya 2. Gini ya. Ini kan si alkananya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sedangkan sikloheksana itu kan ada 6 C-nya. Berarti kita pilih rantai utamanya yang alkana. Gini ya. Sedangkan si sikloalkin ini jadi cabang. Berarti penomoran dimulai dari yang dekat dengan cabang. Berarti dari sini ya. Kalau dari sini kan lebih jauh. Cabangnya letaknya lebih jauh. Ini 2, 3. Sini 4, 5, 6, 7. Berarti cabang sikloheksilnya di nomor 3. 3 sikloheksil karena ada 7 C-nya heptana. Gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya sikloalkananya itu lebih banyak C-nya daripada alkana, pilih yang sikloalkana. Kalau sebaliknya, kalau alkananya C-nya lebih banyak daripada sikloalkananya, berarti pilih alkana jadi rantai utama. Pilih yang punya banyak C jadi rantai utama. Kalau sikloalkana sama alkana gitu ya. Terus selanjutnya kita ke latihan soal yang kelima, yang terakhir ini. Ini ya. Ada struktur seperti ini. Aku salin dulu sebentar. Seperti ini ya. Berarti kita bisa lihat ada 2 gugus juga di sini. Ada gugus asam karboksilat. Ada gugus alkohol. Nah, berarti seperti biasa kan udah mulai hafal ya. Asam karboksilat lebih tinggi prioritasnya daripada alkohol. Karena asam karboksilat itu memang yang prioritas tertinggi. Berarti kita pilih asam karboksilat menjadi rantai utama, sedangkan si alkohol menjadi cabang. Kita pilih pemulaian penomoran. Kita pilih rantai yang terpanjang dulu ya. Jadi pilihannya ada bisa dari sini ke bawah bisa, sini ke atas bisa, atau lurus begini. Berarti yang paling panjang kita pilih yang lurus ya, karena kalau antara ke sini dengan antara ke sini kan sama jumlahnya, cuma 3C. Berarti rantai utamanya aku salin lagi biar jelas.
Jadi rantai utamanya gini ya. Sorry, ini kurang. Gini ya. Nah, rantai utamanya seperti ini. Berarti kita beri penomoran dari yang paling dekat dengan si gugus asam karboksilat. Berarti dari sini ya, nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Berarti ada kelihatan ya cabangnya. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 cabang. Cabang metilnya ada 2, 1, 2, dan cabang alkohol kan hidroksi, kalau jadi cabang ada 1. Berarti cabang metilnya sama-sama di nomor 2, sedangkan alkoholnya cabang hidroksinya ada di nomor 3. Kita tulis penamaannya. Untuk cabangnya seperti biasa sesuai dengan abjad ya. Di sini ada 2,2 dimetil ya. Ada 2,2 dimetil dan ada 3 hidroksi. Dimetil sama hidroksi kan duluan dimetil. Berarti kita tulis dimetil dulu. 2,2 dimetil. Jangan lupa kalau misalnya asam karboksilat harus ada kata asam di depan. Asam 2,2 dimetil dilanjutin sama cabang berikutnya 3 hidroksi. Terus di sini ada C-nya 4, 1, 2, 3, 4, berarti butanoat. Kalau misal ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan lewat WA. Sekian videonya ya teman-teman, terima kasih.